Oke. Gimana? Cukup ya? Tidak ada. eh, saya mau tahu ini yang pertama Pak Jamal Abdillah ya. Dulu pernah lama di Tangerang. Malingping asli Malingping. Sumber waras ya. Sekarang posisi semester berapa? Semester 7. Oke. Ya. Kalau untuk materi hukum sendiri sudah hukum perdata, hukum pidana sudah. Materi hukumnya yang sudah dijalani. Kalau sekarang kan hukum internasional. Yang saya diberi amanah untuk menyampaikan materi hukum internasional ya. Oke. Pak Jamal sudah, sekarang Pak Sajid ya. Pagelaran itu yang pinggir pantai ya, dekat Panggarangan ya. Oh, dengan Cihara ya, Cihara. Terus saya punya kawan untuk kepala KUA di Panggarangan. Pak Sajid, apa aktivitas harian? Ya? Di rumah. Di rumah aja, Bos, ya. Kalau di rumah aja. Kalau Pak Jamal tadi apa tuh? Ngajar gitu. Apa kerja harian? Pak Sajid sama, posisi semester 7. Ya. Konsentrasi jurusan prodinya apa itu? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah. Semua prodinya di ekonomi syariah ya. Oh, hukum ekonomi syariah. Teman-teman sekalian, ini kan hukum internasional. Kalau ini berbicara tentang konsentrasi ke hukum ekonomi syariah, ya artinya kita tidak terlalu mendalami lebih detail, kecuali kalau misalkan fakultas hukum, kita mungkin ada, kan seharusnya ada hukum perdata, hukum pidana, ya. Dan hukum-hukum positif yang dibahas lanjut ke hukum internasional. Ya, ini sekedar pengenalan karena konsentrasinya hukum ekonomi syariah lebih kepada masalah keuangan, mungkin masalah keperbankan dan yang lain-lain gitu. Ya. Kemudian Pak Suherlan. Ya, waalaikumsalam. Silakan kenalan. Ya. Lewi Damar, ya Lewi Damar masuk ke Baduy. Ya. Di mananya itu? Pak Haryang ya. Saya adalah ke Koko ya, pernah ke apa tuh yang penamping itu tuh, begitu masuknya itu di kampung yang banyak orang Baduy, Baduy Panamping, apa namanya itu? Baduy Panamping yang ada Jamiah Al-Wasliyah. Sebelum Ciboleger, sebelum masuk ada perkampungan yang di situ ada non muslimnya. Ya, Baduy luar. Oke ya. Ya, Lewi Damar. Pak Sijid orang Malingping sana ya. Terus Pak Amir An-Najah
Amjalah ya, Pak Amir. Cikesik deket Cigelis. Muncul. Oh, lagi ada yang motor ya. Tadi Cikesik itu sebelum Citerep ya. Udah Citerep ya. Citerep kan Pandeglang. Iya. Cikesik Pandeglang ya. Oke. Santai sambil jalan. Semester 7 ya, arah Munjul. Oh, arah Munjul. Pasar Panimbang ya. Iya, kemarin 2 minggu yang lalu saya di Panimbang, ke situ ke Munjul. Ya. Amir. Kemudian semester 7 ya, masih 1 semester sama. Kemudian Pak Is. Mana Pak Is? Iya. Mana itu? Pasar Malingping ya. Pasar Malingping dekat terminal. Ya. Yang punya terminal. Dodo, saya punya kawan Dodo. Ya. Pak Ir, posisi di mana? Lagi di jalan. Ya? Di rumah. Semester 7 masih. Semester 7. Sama ya, hukum ekonomi syariah ya. Ini aktivitasnya ke depan. Gimana ya? Artinya perbankan nanti bisa dikembangkan itu di sana tuh ya, ekonomi non bank ya, koperasi dengan kayak Baitul Mal apa gitu harus. Pak Is ya, Pak Is semester 7 di Pasar Malingping ya. Ya. Terus Pak Saifi. Waalaikumsalam. Nah, ketua kelas ini. Iya. Ketua kelas. Tinggal di mana? Tinggal di Malingpingnya, dekat. Dekat kampus. Ya. Semester 7 ya, sama ya. Semua sama semester 7. Terus Bu Ulfiah. Bu Ulfiah, mana itu Bu Ulfiah? Ya, lagi ngajar. Bu Ulfiah tinggal di mana? Suaranya belum keluar. Di unmute. Ya. Ya? Gemblong apa gembrong? Cigemblong ya. Kalau gembrong kan nyebrang sungai. Ya. Cigemblong, Bu Ulfiah. Aktivitasnya ngajar Bu ya. Iya. Oke, semester 7 hukum ekonomi syariah. Terus Bu Dewi. Ibu Dewi. Mana tuh Bu Dewi? Iya. Iya, silakan. Cijaku, jauh. Ya. Cijaku yang pasarnya seminggu sekali. Ya. Saya pernah ke sana itu. Ya, ke Cijaku. Dari Lewi Damar ke kanan, ya, lurus dari Malingping ke kanan, ini mah ke kiri. Ya. Cijaku. Oke, itu semua 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 mahasiswa dari 20 mahasiswa yang ikut. Ya, oke, sambil santai ya.
Yang penting komunikatif ya. Saya ada makalah ataupun ada silabus yang harus di-share. Harus ditayangkan. Cuma ini mana ini Pak ininya? Adminnya nggak ada ya, sehingga nggak bisa menayangkan silabus. Dokumen saya kasih ke Pak Nurholis aja. Gimana? Login. Seharusnya biasanya ada admin ya. Ada yang bisa jadi admin? Chatnya. Untuk modul client host. Bentar ya, host kayak client. Ada kodenya. Untuk jadi host ada kodenya. Teman-teman sekalian, kita kan ada 16 kali pertemuan di dalam perkuliahan itu. Ada 16 kali pertemuan, 14 untuk tatap muka ataupun untuk komunikasi, baik ceramah, mau diskusi, mau penugasan, maupun apa. Terus yang kedua itu adalah tes. Di pertemuan ke-8 kita ada mid test. Kemudian di pertemuan ke-16 itu ada tes akhir. Nah, jadi ada 16 kali pertemuan, 14 untuk kegiatan pembelajaran, dan yang 2 adalah untuk kegiatan tes ya. Saya sudah petakan ya, cuma ini belum bisa ditayangkan ya. Nanti kan ini teman-teman punya grup ya, ada grup ya. Nanti maksudnya siapa nanti ketua kelasnya, koordinatornya langsung ke ketua kelas aja ya, Pak Saipi ya. Artinya dalam perkuliahan, setiap perkuliahan itu pasti kan ada kelompok kecil ya, kelompok kecil untuk diskusi menyampaikan materi. Kalau berbicara kuliah itu ya berbicara tentang bikin makalah ataupun resume ya, yang kemudian nanti akan disampaikan kepada teman-teman lainnya sesuai dengan bidang yang ditugaskan. Kira-kira begitu. Tentang hukum internasional, kalau berbicara nasional kan ada nasional dan internasional. Ya, kemudian kan harusnya sebelum kepada hukum internasional kan ada hukum nasional, yaitu hukum positif, ya, hukum perdata, hukum pidana, hukum adat, hukum Islam, ya. Dan sebelumnya lagi ada yang namanya hukum keluarga. Nah, kalau misalkan sudah kita mempelajari dari hukum keluarga, hukum positif, nasional, baru kita berbicara tentang hukum internasional. Kira-kira rangkaiannya demikian ya. Karena ini sudah semester 7, pasti ya materi-materi itu sudah dijalani dengan baik ya. Sudah minimal sudah diambil mata kuliah itu ya. Gitu ya. Nah, nanti mungkin materinya nanti ke Kang Saipi
ya nanti saya share ke Pak Nurholis ya. Nanti karena di sini baru ada 8 mahasiswa, ya setidaknya satu kelompok itu 2 mahasiswa gitu kan. Setidaknya apakah nanti bisa jadi misalkan satu keterbatasan mahasiswa, satu materi itu satu mahasiswa yang menyusun ya untuk presentasi kira-kira gitu ya, untuk presentasi ya. Nanti satu dengan yang lainnya saling menerima, saling memberikan sesuai dengan mata kuliah dan materi-materi yang disampaikan. Kalau disampaikan monoton oleh pemateri, ya nantinya kan jenuh ya. 2 kali saja sudah jenuh, pengen segera ujian ya. Nah, kemudian ini kondisi-kondisi kita nih ya. Mungkin ada yang kondusif dengan suara yang terdengar dengan baik, mungkin kan ada yang putus-putus. Nah, ini tidak bagus ya dalam komunikasi. Ya. Oke, sebelum kita sampai ke sana, sebenarnya saya ingin untuk materi pertama ini tentang pengantar hukum internasional. Sebelum kepada materi-materi yang sesungguhnya ya, materi yang banyak termasuk konflik-konflik internasional dan yang lain-lainnya. Kalau kita sering lihat media baik di televisi maupun di media sosial, konflik-konflik internasional itu sering tiap hari kita lihat ya, baik dalam kerangka politik, masalah keuangan ya, masalah perbankan. Nah, itu satu ya. Kalau berbicara hukum internasional diawali ya itu dengan kondisi konflik tentang Ipolek Sosbud Hankam Nas gitu kan. Dari masalah ideologi ya, masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, masalah kesehatan. Nah, ini kalau sudah berbicara antar negara, maka itu sudah berbicara tentang internasional ya. Cuma permasalahannya kita itu dengan dunia internasional ada konektivitas atau tidak. Kalau tidak ada hubungan, maka terjadi apapun dengan negara itu tidak ada pengaruhnya dengan kita ya. Nah, makanya di situ, nah ini berbicara tentang terjadinya masyarakat itu karena ada kumpulan dari keluarga-keluarga ya. Terjadinya individu itu karena ada kumpulan, terjadinya keluarga ada kumpulan dari individu ya. Terjadinya internasional dunia karena ada kumpulan negara-negara ya. Di situ membuat kesepakatan, membuat aturan, membuat tata tertib ya. Tentang apa? Tentang semua hal. Nah, itu ya gambaran umumnya kira-kira demikian ya. Nanti kita bahas tentang teorinya, konsepnya ya, kemudian asas-asasnya kenapa itu sampai terjadi. Nah, itu nanti ada di dalam bagian-bagian pertemuan kita yang panjang ya. Di pertemuan pertama kita hanya membahas tentang pengertian ya, pengertian hukum internasional ya. Secara garis besar hukum internasional itu terbagi kepada 2 ya. Hukum internasional yang lebih nanti fokus kepada pidana dan hukum perdata internasional ya. Kalau dalam bahasa Islam itu ya jinayat dan muamalat sama ya. Jinayat dan muamalat ya, hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah perdata
dan juga hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah pidana, ya. Teman-teman sekalian, saya selain mengajar juga ada jadwal-jadwal untuk mendampingi, ya, mendampingi teman-teman kita yang kena perkara, masalah, ya. Ada kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah keuangan, ya, masalah proyek, ya, masalah pembangunan. Nah, itu nanti itulah bagian-bagian daripada bantuan-bantuan hukum, ya. Nah, itu nanti orientasinya ke sana, ya. Selama tidak ada masalah, maka kondusif, ya. Nah, kondisi sekarang apa yang terjadi di dunia sekarang yang berkaitan dengan internasional, ya? Kenapa? Perang. Perang terjadi perang apa tuh? Ya, itu perang. Terus efeknya ada perang lagi. Artinya efek dari perang itu sekarang kan ada juga yang namanya Ukraina itu. Coba kalau kita sedikit ke politik, kenapa Ukraina diserang? Pak Herlan, kedengeran ya? Kenapa Ukraina diserang? Ya. Nah, itu tuh. Ada yang lain? Ada yang lain? Santai aja sambil nunggu puasa. Ya. Iya, nggak apa-apa. Artinya gini, ketika kita bicara hukum internasional, ini berkaitan dengan masalah hubungan internasional, ya. Jadi hubungan internasional itu antar negara. Ya, kita biar lebih connect, kita bicara tentang kondisi sekarang yang berkaitan dengan hubungan antar negara dulu sebelum kepada hukum internasional. Ya. Rusia, Ukraina, permasalahannya karena Ukraina mau gabung ke NATO. Tuh. Apa salah? Enggak elak. Ada yang lain, Pak Sajid? Ini kita bicara tentang hubungan internasional aja dulu. Pak Sajid? Oh, vaksin. Oh, biologi, ya. Tuh, ya. Vaksin COVID-19, ya, ini terjadi di suatu tempat, tapi melibatkan banyak negara, sehingga itu menjadi musibah internasional, ya, musibah yang melibatkan seluruh negara, ya. Tuh, kecuali negara-negara yang memiliki pertahanan, komitmen dan politik tanpa ada tekanan. Kalau dia dalam tekanan, maka dia harus nurut, gitu, ya. Tapi efek sekarang 2022 sudah mulai hilang gara-gara sudah habis ya, sebagian, ya, sekarang vaksin sudah mulai hilang, ya.
Tapi sebagian karena ada kebijakan invasi militer itu, maka semua mencabut darurat. Nah, ya, mencabut dalam keadaan daruratnya menjadi normal, termasuk Arab Saudi dan yang lain-lainnya. Ini adalah semua kebijakan politik, ya. Ketika kebijakan politik itu berperan, maka semua kalah, ya. Ekonomi bisa kalah, jatuh karena kebijakan politik, ya. Vaksinasi kesehatan pun bisa menjadi senjata karena itu bagian daripada kebijakan politik. Hukum pun, ya, akan menjadi senjata untuk kepentingan politik, ya. Tetapi sesungguhnya hukum itu memiliki aturan dan mekanisme tersendiri, ya. Kalau kita kembali ke konsep politik Indonesia, ya, trias politika, ada yang masih ingat? Trias politika yang dianut oleh Indonesia. Ada yang masih ingat? Apa saja itu? Nah, gitu ya. Nah, itu nanti berkait dengan salah satu subjek hukum internasional, Tahta Suci atau Vatikan, ya. Itu subjek hukum yang semua legislatif, eksekutif dan yudikatifnya dipegang oleh satu orang, ya. Tapi di Indonesia trias politika itu adalah eksekutif tersendiri, ya, legislatif tersendiri, yudikatif tersendiri. Itu bagi negara demokratis, ya, bagi demokratis. Tapi ya, manakala negara itu negara apa namanya, yang demokratisnya apa itu? Kalau misalkan penguasanya terlalu kuat, gitu, sehingga legislatifnya ikut kepada eksekutif, yudikatifnya pun ikut kepada eksekutif. Nah, itu menjadi ancaman untuk demokrasi, ya. Teman-teman sekalian, ya, itu mungkin hanya sekedar kita materi perkenalan, ya. Waktu kita sampai jam 17.15, ya. Kenapa? Iya, sampai buka boleh, ya. Oke, dari ini, dari yang kita sampaikan ini, atau teman-teman punya pemahaman tentang hukum internasional seperti apa? Ada yang mau disampaikan? Ya. Gimana? Saya berharap setiap kali kita komunikasi, kegiatan dalam pembelajaran, itu teman-teman ada resume, ya. Ada sebuah, kalau kita punya LMS,